Baik, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan topik pertama yang akan saya bawakan, yang merupakan topik kedua dari biokimia adalah metabolisme otot dilanjutkan dengan transport oksigen. Baik, sebagai pendahuluan kita ketahui dari kuliah sebelumnya bahwa jantung merupakan organ yang vital bagi manusia karena jantung berfungsi sebagai pendorong sistem peredaran darah yang memompahkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Jantung memompahkan darah ke seluruh jaringan tubuh, fungsinya untuk mengedarkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, dimana kita ketahui untuk energi, tubuh kita memerlukan bahan bakunya yaitu dari nutrisi dan sumber oksidasi pembakarnya dari oksigen. Kemudian jantung kita ketahui memiliki lapisan yang paling tebal yaitu miokardium. Nah, komponen utama dari miokardium adalah sel kontraktil yang disebut otot jantung, yang disebut kardiomiosit. Kemudian 2% dari komponen miokardium itu adalah serat Purkinje. Ya. Di gambar ini kita lihat bahwa jantung ya akan memompahkan darah ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian dari tubuh jantung pun akan membalikkan darah kembali ke jantung, ya. Itu pompanya semua berasal, yang mendorong adalah jantung. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, kita ketahui bahwa jantung berkontraksi tanpa henti. Ya. Kemudian kontraksi dari otot jantung itu memerlukan energi dari senyawa fosfat berenergi tinggi yang kita ketahui adalah ATP. Nah, simpanan fosfat berenergi tinggi dalam kardiomiosit ini hanya bertahan untuk mempertahankan detak jantung dalam beberapa detik saja, sehingga diperlukan produksi ATP yang cepat dan pemecahan atau hidrolisis ATP yang cepat pula. Selanjutnya, kemampuan otot jantung berkontraksi juga tergantung dari suplai bahan bakar dan oksigen. Bahan bakar kita maksud adalah nutrisi dan oksigen. Nah, ini tergantung dari organ yang lain pembuluh darah, yaitu arteri koroner atau arteri koronaria. Arteri koronaria harus berfungsi baik sehingga suplai bahan bakar dan oksigen dapat masuk ke dalam sel kardiomiosit. Metabolisme energetik dari kardiomiosit terdiri dari 3 komponen penting. Yang pertama adalah pengambilan dan pemanfaatan substrat utama, dalam hal ini bahan bakar yang dimaksud di slide sebelumnya. Kemudian diinkorporasi metabolit dari pemanfaatan substrat utama itu dalam siklus trikarboksilat. Misalnya, pemanfaatan dari substrat karbohidrat, dalam hal ini glukosa, ya, metabolitnya dalam bentuk piruvat, kemudian asetil-CoA. Asetil-CoA lah yang akan masuk ke dalam siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat atau tricyclic acid atau siklus Krebs. Selanjutnya, komponen yang penting yang kedua adalah fosforilasi oksidatif yang terjadi dalam rantai respirasi di membran dalam mitokondria. Ya. Nah, ini akan kita lanjutkan dengan kuliah berikutnya. Ya, besok. Selanjutnya yang ketiga, sistem transferasi energi yang dikatalisis oleh enzim fosfokreatin kinase. Ya, fosfokreatin kinase namanya. Ya. Nah, enzim ini berfungsi mengkatalisis pemindahan atau transfer fosfat dari ATP ke kreatin, ya,
Jadi kreatin diberikan fosfat dari ATP menjadi kreatin fosfat atau fosfokreatin. Nah, ini fungsinya sebagai penyimpan energi, ya. Ini ada di dalam mitokondria. Nah, di saat kebutuhan energi dibutuhkan sangat tinggi atau terjadi peningkatan misalnya, maka kreatin fosfat inilah yang paling cepat mensuplaikan fosfat untuk ADP sehingga membentuk ATP. Kita jelaskan di slide berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyediaan sumber energi, ya. Jantung mampu menggunakan berbagai substrat energi atau bahan bakar seperti karbohidrat, lipid, asam amino, keton badis atau benda keton atau badan keton untuk memproduksi ATP, ya. Misalnya, ATP yang diproduksi pada saat oksidasi glukosa, ya, dalam tingkat substrat atau glikolisis menjadi virupat, ya, 2-5% itu membentuk ATP. Kita ketahui, ya, tingkat substrat kita bisa menghasilkan 2 ATP, ya, atau glikolisis. Kemudian oksidasi asam lemak atau oksidasi beta dan oksidasi asam amino. Mohon maaf, ini ada terjadi kesalahan pengetikan. Ini adalah rantai respirasi, ya, di mitokondria, di membran dalam mitokondria. Itu merupakan respirasi aerob, di mana proses ini namanya fosforilasi oksidatif. Proses inilah yang menghasilkan ATP terbanyak, 95-98%. Ya, oleh karena itu, ya, betapa pentingnya organel yang namanya mitokondria. Karena 98% ATP ini diproduksi di sana, maka sel jantung atau miosit ini memiliki mitokondria kira-kira sepertiga dari volume sel otot jantung. Ya. Selanjutnya, sumber utama dari ATP di miokardium itu diketahui adalah hidrolisis asam lemak. Ini adalah hidrolisis, ya, bukan hidrolisis. Kemudian yang kedua adalah, atau yang lain tetap bisa dimanfaatkan, tetap diolah, yaitu hidrolisis glukosa dan keton atau keton badis. Nah, kita ketahui otot pada umumnya, ya, kita belum bicara otot jantung, ya, tapi kita bicara otot pada umumnya menggunakan sumber energi atau bahan bakar, ya, glukosa, glikogen otot, ya, asam lemak, benda keton, dan asam amino. Ya, jadi pada saat kondisi oksigen rendah, ya, otot masih dapat memproduksi ATP dari yang namanya glikolisis anaerob, ya, memproduksi asam laktat. Ya. Pada saat istirahat, asam laktat ini akan diubah menjadi virupat. Kemudian virupat masuk kembali ke dalam glikolisis aerob, ya, akan lanjut. Kemudian selain itu, asam laktat juga dapat menjadi bahan, ya, untuk gluconeogenesis atau pembentukan glukosa kembali di hati. Selanjutnya glukosa akan dibawa masuk lagi ke sirkulasi, kembali lagi ke otot untuk disimpan. Pada otot jantung yang selalu berkontraksi, yang membutuhkan banyak ATP dan lebih efisien dengan metabolisme aerob, ya, di mitokondria, terjadi di sini, ya, di otot jantung simpanan glikogen itu rendah, sehingga energi ini tergantung dari glukosa, asam lemak, dan asam lemak dari darah. Bahkan, ya, utamanya yang digunakan oleh otot jantung adalah asam lemak untuk memproduksi ATP. Ya, ya, kita tahu ini semua tergantung dari suplai bahan bakar dan oksigen dari arteri koroner. Nah, pada orang yang mengalami penyakit jantung koroner di mana terjadi sumbatan, ya, atau trombosit
di pembuluh darah koroner atau arteri koronaria, maka terjadi hambatan pula suplai oksigen dan bahan bakar. Ya, oleh karena itu oksigen dan bahan bakar yang masuk ke dalam miosit itu akan berkurang, ya, maka ATP yang diproduksi pun berkurang. Ya, ini yang mengakibatkan masalah nanti pada orang yang mengalami sakit jantung. Ya, terjadi masalah dengan kontraksi. Kemudian otot jantung yang kita ketahui memiliki banyak mitokondria yang fungsinya, ya, untuk siklus Krebs, ya. Kemudian akibat glikogen tadi, simpanan glikogen yang rendah, maka energi dari glikolisis minimum, maka yang diandalkan di sini adalah simpanan ATP tadi yang kita sudah singgung di awal. Nah, kreatin, ya, yang diberikan fosfat oleh ATP, ya, dengan dikatalisis oleh kreatin kinase akan membentuk kreatin fosfat. Nah, ini yang paling cepat tersedia dan paling cepat digunakan. Baik, sekarang kita lanjut ke proses pembentukan ATP. Ya, kalau sebelumnya penyediaan energi, sekarang kita proses pembentukannya. Ya, kita ulang kembali bahwa sumber energi paling banyak itu dari asam lemak, kemudian dilanjutkan asam laktat dan glukosa, ya. Kemudian fosforilasi ATP paling banyak atau terbesar, ya, dari fosforilasi oksidatif. Kemudian tingkat substrat sekitar 2%. Tiap kontraksi 2% dari total ATP, ya. Jadi kita ulang kembali bahwa tiap kontraksi dari otot jantung menggunakan 2% dari total ATP. Jika pada kasus yang kita singgung sebelumnya, contohnya saja sumbatan tadi, obstruksi pada arteri koronaria, ya, yang mengakibatkan suplai ATP terhenti ataupun ATP-nya tidak diproduksi, atau suplai bahan bakar untuk pembentukan ATP terhenti, maka, ya, ATP akan terentam kosong dalam waktu kurang dari 1 menit. Nah, inilah yang mengakibatkan munculnya keluhan pada orang-orang penyakit jantung koroner, ya, misalnya nyeri dada, gitu ya. Oke, ini kita ulang kembali cerita kita sebelumnya di metabolisme karbohidrat, ya, karena oksidasi glukosa menyumbangkan ATP sekitar 2 ATP pada tingkat substrat. Ya. Kemudian asam laktat, glukosa dan asam lemak, ya, metabolitnya yang digunakan masuk ke siklus Krebs atau TCA adalah asetil-CoA. Ya, asam laktat kita singgung sebelumnya bisa kita dapat dari eritrosit, ya, karena eritrosit tidak punya mitokondria, maka eritrositlah yang eritrosit menggunakan glukosa, kemudian dibentuklah asam menghidrolisis glukosa, kemudian menghasilkan asam laktat, ya, karena piruvat tidak bisa diubah menjadi asetil-CoA. Namun asam laktat dapat dibawa ke jantung, kemudian diubah menjadi piruvat untuk menjadi asetil-CoA. Selanjutnya dari otot rangka juga kita singgung sebelumnya bahwa glikolisis anaerob yang menghasilkan laktat juga dapat diedarkan ke seluruh tubuh, ya, termasuk ke otot jantung untuk menghasilkan piruvat. Ya, ini asam laktat. Oke. Selanjutnya glukosa. Glukosa ini melalui transporter GLUT4, ya, paling banyak GLUT4 9%, dan GLUT1 itu masuk, ya, ke sel otot jantung. Kemudian glukosa itu dihidrolisis, ya, dioksidasi menjadi piruvat, kemudian menjadi asetil-CoA, ya.
asam lemak. Asam lemak masuk ke otot jantung ya, sama dengan glukosa, hanya saja bukan oleh GLUT4 tapi oleh transporter membran ya. Kemudian dioksidasi melalui proses yang kita sudah ketahui di kuliah modul sebelumnya, yaitu beta oksidasi juga menghasilkan asetil-CoA. Selanjutnya asetil-CoA dioksidasi ya sempurna pada siklus asam sitrat atau tricyclic acid cycle atau Krebs cycle, menghasilkan CO2 dan H2O, kemudian ya memproduksi banyak ATP ya, karena dalam proses ini ada terjadi transport elektron ya di membran mitokondria atau fosforilasi oksidatif ya. Dari sepanjang siklus Krebs, besok kita akan ceritakan terjadi transport elektron ya. Nah, ini kita sudah tahu sebelumnya. Jalur utama oksidasi bahan bakar dan melalui oksidasi beta, kemudian lanjutkan dengan glikolisis ya, masuk ke siklus cyclic acid ya. Nah, di proses oksidasi ini terjadi dehidrogenasi oleh enzim dehidrogenase ya, dan dibutuhkan kofaktor ya yang di sini disebutkan ya, diperankan oleh NAD ataupun FAD. Nah, inilah yang menjadi penerima atau reseptor elektron ya, menjadi NADH ataupun FADH. Kemudian di rantai respirasi di membran mitokondria bagian dalam akan terjadi proses fosforilasi oksidatif ya, untuk memproduksi ATP, kemudian elektron akan diterima oleh oksigen sebagai penerima elektron terakhir. Ini ya, pirufat ya yang dihasilkan dari glukosa menghasilkan asetil-CoA, asam lemak menghasilkan asetil-CoA, ataupun sebagian kecil nanti asam amino juga menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian dari keton bodies juga. Asetil-CoA inilah yang masuk ke siklus asam sitrat ya, kemudian menghasilkan CO2 ya, kemudian akseptor elektron dari NADH ataupun FADH akan masuk ke membran mitokondria ya, sehingga nanti oksigenlah yang akan menjadi penerima terakhir dari elektron tersebut ya. Besok kita akan ceritakan menghasilkan H2O. Ya, kita tahu cerita sebelumnya, pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Baik, demikian pembentukan ATP. Kita lanjutkan dengan pemakaian energi pada otot jantung. Kontraksi pada otot jantung diketahui ya, nama fisiologinya adalah sistol diastol. Ya. Sistol diastol ini aktif ya, tidak boleh berhenti ya, kontraksi tidak boleh berhenti. Nah, kalau berhenti ataupun detak jantung atau terjadi perubahan irama, maka akan terjadi gangguan ya pada jantung yang memberikan keluhan. Selanjutnya proses kontraksi ini ya tergantung dari ATP. Jadi harus ada ATP. Oleh karena itu kebutuhan metabolit penghasil ATP pada kardiomiosit juga tinggi. Contoh metabolit yang dimaksud adalah misalnya ya asetil-CoA ataupun ya kreatin fosfat ya di sini. Oleh karena itu ATP ya yang sudah terbentuk pada membran mitokondria harus sesegera mungkin dipindahkan ke miofilamen. Miofilamen itu sama seperti otot pada umumnya ya. Jadi kontraksi pada otot pada umumnya yang membutuhkan ATP ya. Kemudian pada pompa proton membran untuk proses potensial aksi nanti. Nah, proses tersebut ya juga membutuhkan
yang namanya enzim protein kinase, karena kita tahu yang paling cepat ya untuk menyediakan fosfat ya untuk membentuk ATP itu adalah kreatin fosfat. Nah, jadi kreatin fosfat tadi di mitokondria dibutuhkan untuk mentransfer fosfat dari ATP disimpan, diikatkan dengan kreatin jadi kreatin fosfat sebagai cadangan ya, senyawa cadangan energi tinggi, fosfat berenergi tinggi pada saat dibutuhkan. Yang paling cepat, protein kinase pun akan bertindak ya, akan mengkatalisis transfer fosfat ya. Misalnya pada miofilamen ya, kreatin fosfat ini ada pada miofilamen. Kreatin fosfat akan mengkatalisis transfer fosfat dari kreatin fosfat ke ADP sehingga terbentuk ATP. ATP ini akan diterima oleh enzim ATPase yang ada pada kepala miosin ya. Enzim ATPase memiliki tempat ya atau situs aktif substrat site untuk ATP ya, sehingga ATP bisa melekat sana. Kemudian ATPase akan menghidrolisis ATP ya, sehingga kepala miosin ya bisa sliding, kemudian terjadi kontraksi otot. Demikian pula yang terjadi pada pompa proton membran. Ya, pompa proton itu bisa terbuka ya dengan adanya energi. ATPase melekat pada pompa proton membran. Kemudian ATPase di sana akan menerima ATP yang dari sintesis difosforilasi oksidatif ataupun hasil transfer dari kreatin kinase dari kreatin fosfat ke ADP ya, untuk membuka atau mengaktifkan pompa proton sehingga bisa terjadi proses depolarisasi di sana ya. Oke, demikian untuk metabolisme otot jantung. Selanjutnya kita lanjutkan ke transport oksigen. Di sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa jantung berfungsi untuk mengedarkan nutrisi atau bahan bakar dan oksigen sebagai pembakarnya ke seluruh tubuh. Ya, dalam hal ini kita lihat bahwa oksigen ini ada pada atmosfer, ya, atau udara yang kita ketahui istilah awam ya, di atmosfer. Nah, kita harus mengambil dalam proses yang namanya inhalasi. Inhalasi ini ya yang berperan penting adalah saluran pernafasan, kemudian di tingkat sel adalah organ paru, di mana di organ paru itu ada kapiler ya yang mengelilingi suatu alveoli, bagian organ dari paru ya. Di sana terjadi transfer ya, oksigen masuk kemudian dibawa oleh sirkulasi mulai dari pembuluh darah vena pulmonalis masuk ke jantung kiri ya, arteri sinistra, atrium sinistra, ventricle sinistra, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh, dipompakan ke seluruh tubuh, termasuk untuk jantung itu sendiri melalui arteri koronaria ya, dari aorta, kemudian arteri ke seluruh tubuh termasuk arteri koronaria dan cabang-cabangnya, arteriol, kemudian ke kapiler dan sel. Di sini terjadi pertukaran ya. Oksigen akan dibawa masuk ke sel ya, termasuk ke sel jantung tadi untuk digunakan dalam proses oksidasi atau respirasi aerob. Selanjutnya dari sel itu sendiri ya, oksigen sudah selesai digunakan. Hasilnya tadi ya, kita ketahui ada hasil dari pembakaran sempurna, difosforilasi oksidatif, dan siklus Krebs ya. Di siklus Krebsnya menghasilkan CO2. CO2 inilah yang akan dilepaskan ke kapiler. Kemudian dibawa oleh vena cava ya, dibawa ke jantung kanan, kemudian di jantung kanan ya, arteri pulmonalis yang akan membawa kembali
ke paru dan akan dieksalasi. Secara skematik inilah yang terjadi di dalam sel ya. Oksigen akan masuk ke dalam sel, digunakan ya disirkulasi ya. Di sini akan masuk ke dalam tubuh, masuk ke sirkulasi secara umumnya, kemudian digunakan dalam sel. Hasilnya akan dibawa kembali, hasil pembakaran dari sel itu dalam bentuk CO2 akan dibawa keluar dari tubuh kita dalam ekspirasi ya. Kira-kira ini dari hasil riset-riset peneliti-peneliti sebelumnya yang diketahui bahwa komponen dari udara yang diinhalasi ataupun yang dieksalasi ya, dari inhalasi itu oksigen kira-kira 21% ya. Yang dieksalasi ada sekitar 16-4%. Karbon dioksida diinhalasi sedikit ya, 0,03%, dan dieksalasi sekitar 4%. Selanjutnya kita lanjutkan transport oksigen dan CO2 di dalam darah. Ya. Oksigen dan CO2 di dalam darah bisa ditransport sebagai gas terlarut ataupun dalam bentuk lain. Kalau di oksigen, ya, untuk oksigen pengangkutannya bisa berikatan dengan gugus prostetik namanya HB, ya, pada bagian ini terjadi kesalahan ya. Pada bagian hemnya, ya. Kemudian untuk karbon dioksida ya terikat pada HB juga, tetapi ya pada bagian valinnya membentuk karbamino atau karbamat HB ya, atau dalam bentuk ion ya menjadi ion bikarbonat. Ini ya untuk dioksida ya. Kalau untuk HB, oksigen ini dalam bentuk HB ya. Kalau untuk karbon dioksida dalam bentuk ion bikarbonat ataupun berikatan dengan HB tetapi di globinnya, proteinnya, bukan di hem. Yang hem hanya untuk oksigen ya. Nah, ini ya kita lihat suatu gambar di sini ya, yang kita coba mixkan dan sebelumnya. Oksigen yang diinhalasi akan berikatan dengan hem ya, HB di besinya, di Fe-nya ya, kemudian dibawa ke seluruh tubuh ya. Oksigen akan dilepaskan ya, mulai dari mioglobin dibawa ke mioglobin K, ditransfer ke mioglobin K atau ke sel langsung. Dari sel akan digunakan menghasilkan CO2, CO2-nya membentuk ion bikarbonat K atau ya berikatan dengan hemoglobin bagian globinnya di residu valinnya, kemudian akan dibawa keluar dari tubuh dan dieksalasi. Untuk oksigen, protein utama pengikat oksigen adalah mioglobin dan hemoglobin. Mioglobin ya ini mengikat oksigen di otot sehingga oksigen selalu tersedia di otot ya. Oksigen kita ketahui untuk oksidasi bahan bakar tadi di fosforilasi oksidatif menghasilkan energi. Energi ini dibutuhkan untuk kontraksi otot. Struktur mioglobin ini ya kuartener terdiri dari satu subunit alfa ya. Kemudian subunit alfa ini rantai tunggal dengan 153 residu asam amino ya yang tersusun dalam regio helix alfa. Nah, regio helix alfa inilah yang mengandung hem, di dalamnya hem yang ada Fe2+ mengikat oksigen. Ya. Dibentuk hem. Ya, sebuah cincin porfirin hidrofobik. Ya. Di sini sudah ada Fe2+ yang terikat. Ya, Fe2+ ini yang terikat, yang bagian merah ini, ya. Kemudian bagian dari asam amino
protein globin, ya, bagian residu histidinnya akan berikatan juga dengan Fe, ya, yang berikatan dengan Fe berkompleks dengan hem. Ini yang komplit dikatakan bahwa ini adalah hemoglobin yang terikat dengan oksigen, ya, berarti oksihemoglobin. Kalau oksigennya belum terikat, bukan deoksihemoglobin, ya. Kalau mioglobin juga demikian. Kemudian hemoglobin sendiri, ya. Hemoglobin mengangkut oksigen dari paru ke jaringan, ya. Kalau tadi mioglobin di otot, ya. Kemudian ini hemoglobin juga berfungsi, kita ketahui di residu valin dari globin akan mengikat CO2, kemudian CO2 dibawa ke hati, ya, dibawa ke paru untuk dieksalasi. Struktur hemoglobin kuartenernya, 3 dimensinya, ya, terdiri dari 4 subunit, ya, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Nah, ini perbedaannya. Kalau tadi mioglobin hanya satu rantai tunggal, ya, titik merah ini adalah hemnya. Kalau hemoglobin ada 4, 2 subunit, ya, 2 subunit alfa dan 2 subunit beta. Nah, ini adalah efek dari oksigen yang terikat pada besi hem, ya. Hem, ya, yang hemoglobin, ya, karena ini sudah ada histidin, ya, berarti sini ada globin yang terikat dalam posisi planar, ya, tertutup, non planar, ya, tertutup, ya. Di sini terlihat bahwa besi atau Fe tidak mengikat oksigen, ya. Jadi kalau tidak ada oksigen, posisinya akan dom, akan tertutup, ya, non planar. Tetapi jika oksigen sudah masuk dan berikatan dengan Fe, maka posisinya akan lurus, planar, ya, terbuka. Itu, ya, jadi mengubah oksigen yang berikatan dengan Fe pada hem akan mengubah struktur dari hem itu sendiri, ya. Yang awalnya non planar karena ada terikat oksigen akan menjadi planar, ya. Ini juga gambar berikutnya, ya. Jadi di sini, ya, oksigen, ya, belum terikat pada hemoglobinnya, ya, jadi belum terikat pada Fe-nya, ya. Jadi pada saat ini, ya, deoksihemoglobin, ya, jadi kalau misalnya hemoglobinnya belum terikat, ya masih non planar, ya. Tapi kalau oksigen yang sudah masuk, maka posisinya sudah planar lurus, ya. Yang tadinya masih tertutup dom non planar akan meluruskan posisinya. Selanjutnya selain mioglobin dan hemoglobin, ya, hemoglobin normal juga pada manusia, ya, ada hemoglobin fetus, ya, atau HbF, ataupun yang adult, ya, Hba. Jadi hemoglobin, mioglobin, hemoglobin sendiri ada 2 yang normal, hemoglobin fetus dan hemoglobin adult, ya. Nah, hemoglobin fetus ini dia dari mulai fetus atau janin, ya, sampai beberapa minggu setelah kelahiran berubah menjadi hemoglobin adult, ya. Nah, ini, ya. Jadi pada fetal, ya, ini selama kehamilan, ya, dan ini adalah setelah lahir, ini sini proses lahirnya, ya. Pada saat kehamilan, ya, sepanjang gestasi ataupun fetus atau janin, yang tinggi adalah ini, ya,
protein ya, struktur asam amino rantai gamma dan alfa. Ini adalah HbF ya. Kemudian setelah lahir yang meningkat adalah beta. Ya, beta dan alfa tetap. Makanya kalau struktur adult adalah 2 struktur alfa, subunit alfa dan 2 subunit beta. Kalau pada janin ya 2 subunit alfa dan subunit gamma. Ya. Nah, komposisi asam amino pada rantai gamma ini berbeda dengan beta, ya. Ini ya. Nah, ini akibat dari perubahan ini ya, maka afinitas dari hemoglobin F ya, HbF terhadap 2,3 bis fosfogliserat itu lebih rendah dibandingkan dengan Hba. Ya. Jadi dibandingkan dengan afinitas terhadap O2 ya, HbF itu lebih besar dibandingkan dengan Hba. Ya, akibatnya oksigen dari Hb ibu mudah diikat oleh Hb janin. Ya, itu akibat proses fisiologis pada maternal ya. Pada saat kehamilan ya, suplai darah janin itu dari darah ibu. Nah, darah ibu yang membawa oksigen ya. Oksigen yang akan dipindahkan ke darah janin ya dalam proses ini ya. Jenis hemoglobinnya yang berbeda, kesukaan atau afinitas HbF terhadap oksigen itu lebih besar daripada Hba ya. Dalam tekanan dilihat kejenuhan ya, bahwa yang di bawah ini adalah sel darah ibu, ini sel darah fetus. Ya. Sel darah merah ibu ini ya, di dalamnya terdapat oksigen. Nah, O2 ini mengalir dari oksihemoglobin Hba ibu ke deoksihemoglobin Hbf-nya fetus ya. Jadi pada saat kejenuhannya tinggi ya, butuh banget ya. Selanjutnya di sini ada perbandingan kurva saturasi ya, menggambarkan jumlah oksigen yang terikat pada protein Hb ataupun protein mioglobin terhadap tekanan parsial O2. Untuk kurva saturasi hemoglobin bentuknya sigmoid, sedangkan untuk mioglobin itu hiperbolik ya. Bila tekanan ya, bentuknya demikian karena bila tekanan O2 tinggi ya, mioglobin dan hemoglobin akan jenuh dengan O2. Tetapi pada tekanan rendah ya, mioglobin itu mengandung O2 itu lebih banyak masih dibandingkan dengan hemoglobin. Ya. Oleh karena itu, fungsi dari mioglobin itu lebih banyak untuk menyimpan oksigen ya di dalam sel otot, sedangkan Hb berfungsi sebagai pengangkut O2 yang efektif ya. Ya, Hb mengikat oksigen di paru ya, tekanannya sekitar 100, kemudian melepaskan O2 di jaringan ya, tekanannya sekitar 20 torr. Nah, mioglobin tetap jenuh pada jaringan sehingga pada saat istirahat pun ya, mioglobin yang melepas mioglobin masih dapat menerima ya, karena masih butuh menerima oksigen yang dilepas oleh hemoglobin. Kecuali pada saat otot beraktivitas ya, tekanan O2 menurun, mioglobin baru melepaskan oksigen. Walaupun dibandingkan dengan oksigen, hemoglobin, mioglobin tetap lebih jenuh ya, lebih suka mengikat oksigen dibandingkan dengan hemoglobin ya. Ini
Dalam pasien mioglobin selalu tinggi ya, tetap jenuh ya, tetap selalu membutuhkan oksigen, dan hemoglobin masih bisa melepas pada tekanan yang rendah, oksigen bisa melepas. Nah, selanjutnya koordinasi subunit hemoglobin dalam pengikatan oksigen. Nah, kita tahu hemoglobin tadi ada subunit ya dari proteinnya. Sebelum mengikat oksigen, ya subunit dalam hemoglobin berbentuk konformasinya tens, tegang. Oleh karena itu, subunit ini menolak pengikatan dengan oksigen, ya. Kemudian saat ya pengikatan dengan oksigen, ya konformasi berubah, ya, sehingga pengikatan menjadi meningkat, ya. Ya inilah yang menghasilkan kurva saturasi oksigen berbentuk sigmoid. Saat terikat, konformasi akan berubah dari tense menjadi relax. Ya, ini. Ya, 4 struktur dari subunit dari hemoglobin ya, 2 alfa, 2 beta. Awalnya sebelum oksigen masuk, ya, ini posisinya tegang, tense ya. Selanjutnya, ya pada saat oksigen mulai berikatan, ya mulai memasuki, ya akan strukturnya berubah menjadi relax, ya. Ini yang struktur tense menjadi relax. Ketegangannya itu. Ya, kita lihat tadi di awal. Yang tadi statusnya, ya. Kemudian menjadi planar, ya. Ini adalah status yang lebih rileks ya, yang namanya yang rileks. Selain hemoglobin, di mana ada oksihemoglobin ataupun deoksihemoglobin. Oksihemoglobin berarti hemoglobin yang sudah mengikat O2, Fe2+-nya, dan deoksihemoglobin Fe2+ tidak mengikat O2, ya. Methemoglobin, ya, artinya hemoglobin yang di dalamnya terdapat Fe2+ teroksidasi menjadi Fe3+, ya. Gimana keadaan ini? Fe3+ ini tidak bisa mengikat oksigen. Nah, inilah yang namanya pembentukan methemoglobin. Contohnya, ya, senyawa sulfonamid di dalam tubuh nih masuk ya, ataupun keadaan herediter ya, di mana histidin ya diganti dengan tirosin ini misalnya ya. Terjadi oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ pada hemnya. Maka hemoglobin tersebut tidak bisa mengikat oksigen dan namanya pun berubah menjadi methemoglobin. Jadi kalau ditanya methemoglobin apa? Hemoglobin adalah hemoglobin yang Fe-nya sudah teroksidasi dari Fe2+ menjadi Fe3+, ya. Kemudian secara normal ini ada enzim namanya enzim METHB reduktase, ya, yang bisa mereduksi kalau terbentuk Fe3+, ya, sudah terjadi methemoglobin akan berubah di katalisis, ya, direduktasi kembali Fe3+-nya menjadi Fe2+. Tetapi keadaan di mana aktivitas enzim ini mengalami penurunan, ya misalnya keracunan atau apa, terjadi kelainan tadi, ya, maka Fe3+ ini akan tetap tidak akan direduksi menjadi Fe2+, sehingga hemoglobinnya banyak yang mengandung Fe3+ menjadi methemoglobin. Ya, ini tidak bisa mengikat oksigen. Ya, ini contoh. Ini adalah gambarnya. Ya,
Harusnya tadi hem, ya. Hem, glukosa globin yang terikat adalah residu histidin, tetapi pada methemoglobin ya yang terikat adalah tirosin bukan histidin, sehingga oksigen tidak bisa masuk ya, tidak bisa berikatan. Baik, demikian. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi.